Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp ya, kita akan mengganti perkuliahan pertama yang seharusnya dilaksanakan di kampus, tapi karena ini tanggal merah, kita lakukan di Zoom ya, dengan online. Nanti kita singkat aja, saya cuma ingin memperkenalkan tentang mata kuliah ini dan juga tentang kegiatannya dan juga nanti terkait dengan tugas-tugasnya. Nah, untuk asisten dosen sudah bergabung belum ya di Zoom ya? Sudah Pak, Oke, udah ya, Mbak. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia ya. Nanti Mbak Nadia ini yang akan membantu saya untuk mengkoordinasi jalannya mata kuliah fisika bangunan ya. Fisika bangunan ini mungkin saya share sekalian. Eh, oke, coba apakah yang saya share ini sudah muncul ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Udah ya, oke baik terima Ya. kasih ya. Jadi gini teman-teman ya, fisika bangunan ini kalau di angkatan 2017, jadi kayaknya ini beberapa saya amati di mata kuliah fisika bangunan kali ini ada beberapa angkatan ya, ada yang baru, ada yang memperbaiki, bahkan ada juga yang sepertinya mengambil mata kuliah performa bangunan itu kalau nggak salah saya amati ya di presensi di eh, SIA itu ya. Nah, enggak apa-apa, nanti digabung jadi satu di mata kuliah fisika bangunan ini gitu. Kalau di tahun 2000, di angkatan 2017, kurikulum 2017 itu kalau enggak salah 3 atau 4 SKS begitu. Betul ya kalau seingat saya. Nah, kemudian sekarang ini di semester genap ini fisika bangunan akan menjadi 2 SKS. Jadi lebih lebih padat begitu ya. Performa bangunan juga yang performa itu 2 atau 3 SKS ya, saya lupa. Ini juga kemudian dijadikan satu dengan fisika bangunan. eh Lalu bedanya apa, Pak? Kemarin saya sudah pernah ambil fisika bangunan. Tentu saja ada perbedaannya. Nanti kalau performa bangunan, teman-teman akan diajak untuk menghitung ya. Ada praktikum. Nah, maka sebenarnya ini kemarin perkuliahan dilakukan di Labcom ya, teman-teman ya. Kalau di jadwal itu ruangannya apa ya? Saya lupa ya. C21 atau D21 Labcom ya, di kampus 2 di Ya, Labcom D21. D21 ya. Nah, itu D21 teman-teman itu adalah lab komputer di mana ada komputer-komputernya nanti teman-teman akan gunakan komputer tersebut untuk praktikum. Jadi tidak hanya sekedar teori ya, ada praktikumnya. Nah, jadi ya performa bangunan eh, kalau dulu sudah pernah ambil fisika bangunan sifatnya teori gitu ya. Ini sekarang teori dan praktikum, ada prakteknya. Nah, itulah kenapa prakteknya yang dipilih menggunakan Labcom supaya tidak menghitung manual ya. Masa sudah apa namanya tahun 2024 masih hitung manual gitu. Bisa sih hitung manual, cuma nanti jadinya akan lebih lama. Nah, nanti untuk membantu menghitung istilahnya tuh kalau dalam bahasa fisika bangunan itu simulasi ya. Itu teman-teman akan belajar beberapa software gitu. Akan belajar menggunakan tools alat untuk membantu menghitung. Softwarenya ada 2. Mungkin nanti Mbak Nadia bisa cerita juga barangkali. Kalau Mbak Nadia itu kemarin fisika bangunan sama siapa Mbak dosennya? Sama Budita. Oh, Budita Fisika. ya. Sama Oh, Butisna. oh Budisna Terus ya. ya performanya sama Budita. Oke, nah mungkin Budita juga mengarahkan menghitung, tapi mungkin ada ya tiap-tiap dosen ada metodenya sendiri. Eh, Intinya adalah mengajarkan teman-teman untuk ini ya, yang saya beri warna merah ini teman-teman, ada prinsip-prinsip fisika bangunan. Jadi prinsip-prinsip fisika bangunan itu nanti berkaitan dengan kenyamanan, kenyamanan dari segi
thermal atau eh, penghawaan ya atau suhu begitu. Terus kenyamanan dari pencahayaan, kenyamanan dari akustik. Nah, dan ya seperti itu ya teman-teman ya. Itu ada prinsip-prinsipnya, ada acuannya, ada standar. Nah, kapan sih dikatakan pencahayaan itu cukup? Kapan dikatakan pencahayaan itu baik? Itu ada teorinya. Itu akan kita gunakan dalam nanti teman-teman mensimulasikan. Nah, harapannya apa sih teman-teman belajar fisika bangunan? Tujuannya selain untuk mendukung mata kuliah studio, teman-teman ini studio 2 atau studio 4 atau saya kira beragam ya. Ada yang studio SDA 2, ada yang SDA 4 mungkin gitu ya. Tujuannya itu mempelajari fisika bangunan ini untuk membantu ya, membantu kasus SDA yang sedang dikerjakan. Apapun sih fungsinya, pasti akan menggunakan fisika bangunan dalam analisisnya. Ya. Nah, dalam mempelajari hal itu nanti tidak hanya teori tapi juga praktikum. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Praktikumnya nanti ini masih tentatif juga sih softwarenya, tapi kurang lebih teman-teman bisa pelajari, bisa cari tentang Ecotech ya. Ini ada untuk praktikum thermal itu nanti Ecotech. Kalau untuk praktikum lighting itu ada Dialux. Nanti juga ada praktikum akustik itu pakai Ecotech lagi. Ini software itu tentatif ya sifatnya ya. Artinya sebenarnya pilihan software itu banyak. Bahkan kalau mau digabung dengan Revit itu juga bisa, mau digabung dengan bahkan sekarang SketchUp pun juga bisa ya. Software itu banyak. Nah, nanti kita lihat ketersediaan di Labcom seperti apa, kita ikuti aja. Terus berikutnya mungkin saya lanjutkan aja ya teman-teman ya. Ke yang berikutnya ini ada tentang em, komponen penilaian. Komponen penilaian itu sebenarnya teman-teman nggak usah lihat bobotnya, tapi yang penting lihat elemen penilaiannya. Nah, artinya jangan sampai ada tugas yang kosong, itu aja sih. Karena semuanya akan jadi penilaian gitu. Masalah besar kecilnya itu saya kira semua sama ya, semua penting. Jadi jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai ada yang kurang, bahkan sampai tidak mengerjakan ya, jangan sampai ya. Terus kemudian, nah ini gambaran secara singkat untuk kegiatan tiap minggunya ya. Jadi ada teman-teman amati di situ ada pengantar, ada iklim dan cuaca, terus kemudian nomor 4 sampai 7 itu ada thermal gitu ya. Terus kemudian ada dalam kurung itu ada teori, ada praktikum. Itu maksudnya harapannya di minggu yang ada tanda kurung praktikum itu kita akan melakukan simulasi gitu, perhitungan menggunakan tools, menggunakan software gitu. Uh, tapi juga kemungkinan bisa dilakukan lebih awal. Nanti kita lihat kondisi progres kelasnya ya. Seandainya bisa dikebut, kita lakukan di awal, jadi biar bisa ada waktu longgar gitu ya. Ini gambarannya, jadi teman-teman nanti silahkan, nanti saya share juga kalau perlu ini apa namanya, timeline ya istilahnya ya, schedule, jadwal mingguan. Terus yang berikutnya untuk schedule yang setelah UTS ya. Ini kan sampai UTS minggu 1 sampai minggu 7. Ini berikutnya yang minggu 8 sampai minggu 14. Nah, tadi kalau teman-teman amati ya, iklim dan cuaca serta thermal itu dibahas sebelum UTS. Nah, setelah UTS ini teman-teman akan masuk ke pencahayaan. Nah, pencahayaan untuk minggu 8 sampai minggu 11. Kemudian minggu 12 sampai 14-nya ini ada akustik. Nah, jadi ini gambarannya ya teman-teman ya. Silahkan nanti ikuti nanti kita bahas lagi di kelas ya besok kalau sudah berjalan di lab. Oke, itu sih teman-teman untuk apa namanya ya pengantar aja. Em, Berikutnya mungkin lebih ke apa ya ini informasi untuk asdos tadi ya. Ini kita kelas E ya. Bener ya?
Ya benar, Pak. Nah, ini kayaknya jadwalnya keliru ya. Harusnya kalau di jadwal itu jam berapa sih? Jam 10 atau jam berapa ya? Ini kayak Iya, jadwalnya keliru. seharusnya Oh, ini jam 9.30. 9.30 ya. Nah, kalau di ya itu kita ikuti yang di ini aja ya. Di SIA itu di sesuai jadwal yang kita dapat jam 9 ya, jam 9.40. 9. Jam berapa? Nanti coba dicek lagi ya. Tapi sepertinya bukan jam ini ya. Ini keliru nih. Tapi untuk ruangannya benar ya. KAD 21 ya. Gitu Ya benar. teman-teman. Oke, terus kebetulan di semester genap ini saya yang ditugaskan sebagai koordinator mata kuliah ya. Jadi ada dua dosennya, saya dan Pak Murwantoro. Nanti kurang lebih materi juga sama, tugas-tugas mungkin juga mirip-mirip sama karena kita koordinasi bareng-bareng. Nanti tidak usah khawatir ya, semua mendapatkan materi yang sama. Sampai di sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Untuk presensi tadi sudah saya bagikan ya di chat ya tadi ya. Sama tadi saya bagi lewat share screen tadi ada QR code. Kodenya juga sudah saya share di chat. Silahkan diakses, silahkan di apa lakukan presensinya. Oke, saya lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke yang berikutnya. Teman-teman jangan lupa untuk join e-learning kelas. Nah ini saya share dulu deh. Nah, ini ya sudah mulai, sudah kelihatan belum ya? Ini ada bagi yang baru datang, tadi chatnya dikirim lagi ya, minta tolong Mbak Asisten ya. Oke, kita itu Fishbang kelas E ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, silahkan join ke e-learning namanya Fishbang, Fisika Bangunan kelas E. Ini e-learning UTY ya teman-teman ya. Jadi silahkan pakai akunnya, kemudian diakses. Untuk ini saya lihat belum ada yang join, nanti segera join ya. Untuk penamaan penamaan apa namanya format penamaan mahasiswanya itu NPM dulu ya, NPM dulu baru kemudian namanya secara lengkap ya. Nanti untuk asisten juga silahkan gabung, nanti saya jadikan untuk apa namanya teacher gitu ya. Silahkan ya dilakukan teman-teman. Ini nanti untuk pengumpulan tugas, kemudian koordinasi pengumpulan tugas semua dilakukan di e-learning ini. Oke, itu teman-teman ya. Nggak ada yang bermasalah ya e-learningnya. Semua sudah bisa akses ya, sudah punya akunnya semua ya, saya kira. Oke, saya lanjutkan. Kemudian lanjut. Oke, sampai di sini ada yang kah yang mau ditanyakan? Adakah yang Belum, Pak. belum ya? Terus jangan lupa join WhatsApp group. WhatsApp group untuk fisika bangunan juga sudah ada. Kalau saya kira teman-teman udah bisa join Zoom, saya kira semua udah pada join WhatsApp ya. Oke, saya langsung ke ini deh. Tadi kan kita ngomongin tentang simulasi, tentang praktikum dan sebagainya. Ini saya tunjukkan contoh contoh hasil tugas ya, praktikum atau buat ada gambaran teman-teman itu seperti apa sih fisika bangunan itu ya. Oke, ini udah muncul belum ya? Sudah, Pak. Udah. Udah ya. Nah, jadi ini teman-teman ya ini eh, contoh-contoh output tugas fisika bangunan. Jadi tidak hanya simulasi sebenarnya ya, tapi ada apa namanya menggambar apa istilahnya ini menganalisis dengan caranya mahasiswa masing-masing gitu. Ada yang pakai apa nih spidol warna-warni gitu ya. Ada yang
tempel tempel gitu ya. Boleh, ada yang manual, tulisannya manual tapi gambarnya itu digital, tempel-tempel gitu boleh. Ada juga yang seperti ini, itu juga boleh, nggak masalah. Ini contoh-contohnya aja. Terus ada juga yang misalnya seperti ini juga. Eh, ada juga yang seperti ini ya. Jadi ini apa namanya hasil simulasi solar radiasi atau radiasi matahari. Jadi ini teman-teman bisa lihat ada apa namanya warna-warna ya, indikator warna ini akan jadi panduan teman-teman nanti ketika menganalisis gitu. Nah, itu ini contohnya aja nih, hasilnya. Terus contoh yang lain juga ada ini ya. Ini kalau ini teman-teman bisa lihat ini contoh hasil simulasi untuk pencahayaan buatan itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada layout penempatan pencahayaan buatan, terus di bawahnya kelihatan ada warna-warna ya yang muncul ya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ada yang tidak terkena cahaya nih, ada cahayanya yang belum merata. Itu kan kita bisa analisis. Nanti warna-warna ini akan jadi indikator besar kecilnya lux ya teman-teman ya. Lux itu istilah satuan untuk pencahayaan. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau di arsitektur itu tidak hanya sekedar mendesain bangunan ya, tapi juga mendesain tentang pencahayaan, penghawaan, akustik, bahkan ada konsultannya khusus lighting itu ada juga konsultan desain tapi desain lampu, lampu yang digunakan, lampunya jenisnya apa, berapa watt, berapa lumen dan sebagainya itu ada ya. Terus ada juga nanti desain tentang akustik, konsultan akustik mendesain tentang ruang-ruang yang harus kedap suara dan sebagainya. Jadi memang di arsitektur itu cakupannya luas, nggak hanya sekedar untuk bangunan, tapi juga dalamnya, interior bahkan juga ya dan sebagainya. Jadi memang saya kira dengan belajar fisika bangunan tuh teman-teman juga bisa nanti membuka apa namanya passionnya untuk hal-hal yang lain juga. Nggak selalu mendesain bangunan, tapi juga mendesain tentang interior, tentang lampu, tentang akustik, tentang dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Ini contoh gambar aja, contoh contoh hasil simulasi. Contoh yang lain juga, ini simulasi juga masih pencahayaan buatan ya teman-teman. Ini kalau tadi penempatan lampunya itu diatur secara tidak merata, kalau ini kan sekarang sudah diatur berjarak secara merata. Kita bisa lihat juga hasilnya di bawahnya ini kan sudah merata ya, secara warnanya itu juga sudah hijaunya merata, kuningnya merata juga. Jadi kita bisa secara logika itu melihat belum menganalisis angkanya ya, belum menganalisis berapa lumen, berapa lux, tapi dari segi gambar visual ini aja kita juga sudah bisa mengatakan kalau ini pencahayaannya merata gitu ya. Ya, nanti juga pencahayaan alami juga bisa macam-macam ya. Kita nanti pakai software itu bisa membantu memvisualkan. Gitu teman-teman ya. Jadi memang desain yang baik itu desain yang bisa divalidasi ya. Jadi kalau istilahnya itu konsep itu bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi kalau kita mendesain itu harus bisa dibuktikan beneran bagus apa enggak itu. Karena kalau cuma hanya kata-kata terus tidak dibuktikan itu sama aja seperti orang jual apa ya istilahnya jual janji ya. Kampanye itu kan cuma kata-kata tapi nggak bisa dibuktikan ya kan. Jangan gitu ya. Harusnya kan kalau kamu menceritakan bahwa Pak, Bu, kalau bisa di studio ya, kamu bilang konsep saya ini mengaplikasikan pencahayaan alami secara optimal, misalnya gitu kan. Nah, maka harus kamu bisa tunjukkan, buktikan. Salah satunya ya dengan hasil simulasi ini. Ini loh Bu, setelah saya simulasikan, Pak, saya simulasikan memang pencahayaannya merata gitu kan. Jadi lebih lebih dipercaya ya, nggak hanya sekedar ngomong aja. Sama kayak dokter itu misalkan dokter kandungan mengatakan anaknya 4 bulan kelaminnya cowok gitu kan nggak hanya sekedar ngomong tapi dicek pakai alat ya namanya mungkin USG atau apa ya scanner dan sebagainya 4D scanner dan sebagainya itu lebih meyakinkan ya teman-teman ya jadi
saya ingin mengajarkan ke teman-teman seperti itu ya, nggak hanya sekedar membuat konsep yang muluk-muluk tapi tidak bisa dibuktikan, tapi di fisika bangunan itu membantu membuktikan bahwa memang konsep itu benar-benar betul gitu ya. Karena apalagi kalau di arsitektur itu membuat sesuatu yang belum jadi, belum ada, gimana cara membuktikannya? Susah ya. Menceritakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, tapi kamu harus meyakinkan bahwa kalau itu nanti ada, dibangun, dibuat, akan jadinya bagus, akan jadinya nyaman. Tadi ya, di kata-kata kenyamanan tadi. Akan nyaman secara pencahayaan, akan nyaman secara thermal. Gimana caranya kalau nggak dengan dihitung, disimulasikan gitu. Nah, ini salah satu metode aja. Gitu teman-teman, harapannya nanti tidak hanya di fisika bangunan teman-teman belajar, tapi mandiri ya. Karena ini akan terus teman-teman aplikasikan selama teman-teman mendesain, selama berpraktek arsitektur ya. Jadi harapannya tadi muncul kemandirian. Gitu teman-teman. Terus mungkin saya lanjut aja secara cepat. Ini saya lewati aja ya. Sebentar. Oke, saya lewati aja ini langsung. Nanti gini teman-teman ya. Hari ini ada berapa orang nih yang join di kelas nih? Di Zoom nih. Ada 14. Oke, nggak masalah. Nanti tolong disampaikan ya Mbak Asisten di kelas, di WhatsApp grup. Nah ini nih. Jadi eh, saya minta teman-teman nanti membentuk kelompok. Kelompoknya itu 4 sampai 5 orang. Boleh silahkan nanti dikerjakan secara manual atau digital. Tapi karena ini kuliahnya Zoom ya berarti ya digital aja ya. Digital apa namanya, paling nanti pakai PPT atau pakai Word yang kemudian di PDF-kan gitu. Silahkan ya, nanti silahkan diskusi dengan teman-teman seberapa penting sih penerapan fisika bangunan sebagai komponen perencanaan arsitektur. Ya, tadi ya, nanti saya coba jelaskan sedikit untuk jadi bahan diskusi ya. Jadi pertanyaannya, seberapa penting penerapan fisika bangunan dalam perencanaan arsitektur? Kalau penting, pentingnya di mana? Kalau nggak penting, ya ceritakan juga nggak pentingnya di mana gitu. Jangan lupa nanti dituliskan NPM dan nama semua anggotanya di tugas yang dikumpulkan. Gitu ya. Setelah ini akan coba saya jelaskan tentang penerapan fisika bangunan. Terus kemudian tugas rumah. Nah, tugas rumah ini juga sama dikerjakan oleh kelompok yang sama yang sudah kalian buat sebelumnya. Dikumpulkannya besok minggu depan, sebelum pertemuan minggu depan. Jadi nanti ada tentang iklim. Nah, karena besok minggu depan kan kita bahas tentang iklim ya. Iklim dan bermacam-macam macam-macam iklim beserta pembagiannya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya gitu, dan juga cari contoh bangunan di setiap iklim yang kalian temukan itu. Misalkan kalau kalian menemukan ternyata ada 4 iklim ya, tropis, subtropis, sedang dan dingin gitu misalnya ya, menurut teori. Terus kamu cari tuh bangunan di iklim tropis itu seperti apa sih? Tunjukkan bangunannya. Negaranya di mana? Terus subtropis misalkan itu ciri-cirinya bagaimana sih iklim subtropis itu? Terus bangunannya. Seterusnya ya sampai semua iklim yang kalian temukan. Gitu teman-teman, ini kelompok, jadi silahkan nanti dibagi aja tugasnya, jangan dikerjakan sendiri terus dikumpulkan atas nama kelompok, jangan. Jadi saya kira karena ini kelompok ya harus dibagi. Nah nanti tuliskan aja yang mengumpulkan salah satu anggotanya atau ketuanya, tunjuk aja salah satu jadi ketua, terus tuliskan nama NPM dan boleh tuliskan prosentasenya. Misalkan dia oh dia mengerjakan tentang iklim subtropis, wah 100%. Wah dia ngerjakan tentang iklim sedang 100%. Wah tapi ini dia cuma ikut aja tapi nggak mengerjakan, ya tulis 50%. Jadi ada prosentase pembagian. Silahkan saya perbolehkan gitu ya. Yang saya nilai itu yang namanya ada ditulis di tugasnya ya. Jadi jangan sampai lupa ditulis namanya. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan teman-teman ya? Belum ya, nanti ini saya kirim ke WhatsApp grup untuk
tugasnya. Saya lanjut. Per kelompok tetap 4 sampai 5 orang, Pak. Betul, betul. 4 sampai 5 orang ya. Harapannya itu semua orang dapat kelompok. Kalau kamu merasa 3 orang udah cukup ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau saya tuh khawatirnya kalau ada yang nggak dapat kelompok itu aja sih. Jadi tolong minta tolong di grup WhatsApp grup Mbak Asdos nanti woro-woro gitu ya. Bikin grup, pastikan semuanya dapat dapat kelompok ya. Bikin bikin kelompok. Kalau nggak salah nih satu kelas itu 40 orang ya kalau nggak salah ya. 30 berapa tadi saya cek. Sepertinya hampir hampir 40 ya. Jadi saya kira 4 sampai 5 orang sangat sangat cukup lah bisa. 3 orang lah minimal ya biar kalau 2 orang itu kayak gimana ya? Nanti saya khawatir pembagiannya susah ya. Mungkin karena namanya tugas kelompok ya sebaiknya dikerjakan berkelompok gitu. Belajar berkolaborasi dengan temannya gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. eh Nanti minta tolong dibantu ya Mbak Asisten ya di share di grup untuk misalkan bikin gini aja list kelompok satu siapa nih, nah kelompok dua nggak ada ininya kok, nggak ada bedanya kok, kelompok satu kelompok dua itu sama aja cuman jadi ini aja list aja. Kelompok satu ini tulisin nama sama NPM, kelompok dua gitu ya seterusnya gitu. Gitu teman-teman ya, saya lanjutkan kalau ada lagi mungkin yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan. Nggak ada ya. Oke deh. Sekarang untuk menjadi bahan diskusi teman-teman dalam mengerjakan soal nomor satu tadi ya, soal tugas kelas tadi ya. Ini sudah kelihatan gambarnya teman-teman yang saya buka ini. Sudah, Sudah Pak. ya. Nah, oke. Ini sebenarnya pemahaman logika sederhana juga untuk teman-teman belajar memahami seberapa pentingnya, seberapa besarnya pengaruh lingkungan, pengaruh iklim, pengaruh lingkungan, pengaruh apa namanya ya, sekitar untuk dalam proses dalam sebuah bangunan ya, dalam merancang sebuah bangunan. Coba kita lihat dari gambar ini. Coba sebentar aja ya, cuma 5 menit. Kita bandingkan gambar ini deh, ini dan ini ya. Kita bisa lihat teman-teman secara sederhana aja, secara kasat mata ya. Di dua gambar yang di atas ini kita bisa bayangkan kalau di sebelah nomor satu ya, mungkin saya kasih nomor satu, yang nomor dua ini ya. Di nomor satu ini saya kira tidak ada salju ya, tidak ada musim salju. Karena kenapa? Karena saya mengamati dari besarnya bukaan ini ya, besarnya ventilasi ini teman-teman ya, bisa amati ya. Ini bukaan yang sangat lebar, yang mana kalau terjadi salju, apa namanya, hujan salju, nanti bakal jadi masuk semua nih saljunya. Apalagi salju itu kan terbentuk dari air yang membeku ya. Ini bisa jadi basah semua. Jadi kalau gitu ini bisa saya logikakan ini tidak ada salju. Namun mungkin ada hujan gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari bentuk atapnya. Ini bentuk atap yang mungkin ini atapnya dak gitu ya. Mungkin juga miring tapi nggak kelihatan ketutupan gitu. Itu mengindikasikan bahwa dia itu eh, apa intensitas terjadinya hujan mungkin itu juga jarang ya, atau terjadinya salju nggak mungkin gitu karena kalau ini salju bisa menumpuk di sini bisa berbahaya gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang bangunan ini merespon apa namanya kondisi lingkungannya ya, ya kan. Dengan jendela yang besar tujuannya apa sih, tujuan jendela besar tujuannya memasukkan ventilasi yang besar itu tujuan utamanya memasukkan udara. Jadi saya kira ini iklimnya lebih ke gurun ya, padang pasir mungkin di lokasinya, lokasi-lokasi panas nih. Kayaknya nih iklim-iklimnya mungkin tropis mungkin ya. Tapi yang deket-deket gurun ini mungkin. Nah, logikanya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau gambar yang kedua kita bisa lihat ini sudah langsung kelihatan ini dia musimnya salju ya. Salju yang kelihatan kalau ada salju itu pasti menumpuk ya, menumpuk. Salju itu beban juga, berat juga, maka harus bisa langsung segera diturunkan, jatuh, dijatuhkan ke bawah
Makanya kita bisa lihat ini di sini atapnya dibuat miring gitu ya. Air ya, karena nanti kan kalau dia apa namanya mencair kan jadi air itu dia airnya bisa langsung turun dan sebagainya, bisa langsung jatuh ke bawah, bisa langsung terserap ke dalam tanah. Itu ya teman-teman ya logikanya ya. Terus kita juga bisa lihat dari bangunan ini aja deh, bangunan yang nomor dua ini secara sekilas bukaannya tidak terlalu besar seperti yang ada di gambar nomor satu ya. Banyak lebih ke area tertutup malah. Jadi malah menjaga panas, menjaga supaya dinginnya nggak masuk ke dalam. Ya, jadi perpindahan panas itu terjadi karena salah satunya ada bukaan tadi. Nah, ini bukaannya ditutup, malah justru nggak bisa dibuka. Ya, jadi memang biar panasnya itu eh, apa namanya terjaga. Ya, kayak kalau bayanginnya itu kayak kamu misalnya lagi hujan-hujan itu di dalam kamar supaya nggak kedinginan kan pakai selimut tuh. Nah, kamu selimutan biar hangatnya tuh nggak nggak hilang kan, biar tambah hangat kan selimutan gitu ya. Itu sama tuh kayak gitu. Ya Allah, Hmm. capek. Nah, terus sekarang eh, nggak bisa ya seandainya kita pindah ya bangunan ini nomor satu ke nomor dua kan nggak mungkin ya. Betul ya, semua setuju ya saya kira ya. Bangunan ini kalau dipindah ke Wah, tertarik ya. lokasi di nomor dua apa yang terjadi nih? Ya, jadinya bakal menampung semua salju yang ada gitu. Ya, jadi sangat sangat berat juga bebannya dan sebagainya. Itu. Betul ya, kira-kira seperti itu apa menganalisisnya. Oke, coba yang berikutnya coba kita lihat gambar nomor berapa nih? Tiga dan nomor empat ya. Nah, nomor empat ini juga menarik nih. Teman-teman bisa lihat ya, nomor tiga di sini ada pohon palem, terus di situ ada pohon yang tumbang di sini ya. Nah, ini kan artinya ada angin kencang sekali ya. Angin kalau bisa menjatuhkan sebuah pohon itu kecepatannya berarti bisa sangat kencang sekali loh. Ya, teman-teman ya bisa bayangkan ya, angin yang bisa menumbangkan pohon itu berarti sangat kencang banget. Ya. Nah, ini lokasinya sepertinya di perairan, tepi-tepi perairan gitu ya. Angin, banyak angin kencang. Kemudian di gambar nomor 4 ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ini namanya bangunan rumah joglo, rumah adat ya, rumah adat Jawa itu namanya joglo. Nah, joglo itu identik dengan apa? Identik dengan banyak sekali bukaan, bukaan-bukaan. Bahkan ada namanya istilahnya itu ruang pendopo. Pendopo itu ruang kumpul yang luas tanpa ada sekat, tanpa ada penutup dinding masif. Itu untuk bertempatnya berkumpul, berdiskusi. Jadi kayak ruang tengah gitu ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, coba teman-teman bayangkan deh, seandainya kalau pendopo ini dibawa ke lokasi yang banyak anginnya, yang bahkan anginnya itu sangat kencang, bisa meruntuhkan, merubuhkan pohon. Apa yang terjadi ini kalau seperti ini? Ya, kalau saya kira udah pasti atapnya ini terbang ya, genteng-gentengnya berserakan dan sebagainya. Jadinya nggak nyaman, jadinya hancur, jadinya nggak sesuai. Jadi memang kalau saya bisa katakan bangunan itu identik, bangunan itu unik, bangunan itu nggak bisa dipindahkan ke tempat yang lain karena dia merespon lokasi, merespon site. Maka ada namanya analisa site. Itu teman-teman belajar namanya menganalisa site. Ada data site yang kemudian harus dianalisa. Nah, data itu apa? Data itu ya kecepatan angin, curah hujan, terus misalkan arah datang sinar matahari, ya dan sebagainya. Itu namanya data. Menganalisis itu harus memberikan eh, apa namanya respon. Apakah itu baik atau buruk? Nah, misalkan angin, angin kencang seperti ini, kalau untuk mendesain pendopo itu nggak baik, gitu. Itu namanya analisa. Tapi kalau untuk membuat sebuah power turbin atau pembangkit listrik bertenaga angin ini sangat baik. Ya, jadi memang analisa itu subjektivitas itu bisa sangat erat ya, tergantung terhadap fungsi yang akan didesain. Itu teman-teman ya. Jadi saya kira itu ya pentingnya kita melihat lokasi, pentingnya kita melihat pengaruh lingkungan terhadap
em, konteks dalam perancangan. Nah, kira-kira menurut kalian fisika bangunan jadi penting atau tidak nih ketika merancang? Nah, silahkan tuliskan di hasil diskusi kalian. Kira-kira aspek apa aja yang membuat fisika bangunan itu penting dalam proses perencanaan? Apakah dari segi mengatur bukaan, apakah dari segi mengatur besarnya bangunan, besarnya atap, tingginya plafon, material atau apa nih? Nah, silahkan jabarkan. Dan kalau bisa tambahkan gambar ya. Jadi jangan cuman tulisan, jangan cuman deskripsi, 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 tapi dikasih keterangan gambar. Ini loh yang dimaksud mengatur bukaan misalnya. Ini yang dimaksud mengatur orientasi bangunan. Ini yang dimaksud mengatur zonasi dan sebagainya. Itu ya teman-teman, silahkan berdiskusi. Nanti dikumpulkan, kita batasi aja sampai hari ini, nanti jam mungkin sampai jam 3 sore gitu ya, karena kan waktunya masih sangat panjang. Silahkan nanti diatur di yang mengumpulkan salah satu anggota kelompoknya aja ya. Mungkin boleh tunjuk salah satu jadi ketua untuk mengumpulkan. Jangan lupa tadi yang saya minta formatnya PDF. Mungkin saya tunjukkan lagi di bawah ya. Formatnya itu PDF, terus kemudian dituliskan semua nama dan NPM seluruh anggota gitu. Oke, gitu teman-teman, mungkin itu aja sudah cukup, udah terlalu panjang. Tadi kan saya janjikan nggak nyampe 1 jam, ini malah kayaknya udah hampir 1 jam. Oke, gitu teman-teman ya. Mbak Asdos mungkin ada yang mau tambahin? Silahkan kalau ada Mbak Asdos. Ada nggak? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke deh, baik kalau gitu. Baik, terima kasih. Saya tutup teman-teman untuk minggu pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.